Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STAI Al-Islahiyah Binjai. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Rabita Hanum MPDI. Kami dari kelompok 4 yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kali ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Widya Sriansa Kambuda dengan NIM 920354. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM 920260. Hai, perkenalkan nama saya Saripah Suganda, NIM 920301. Hai, nama saya Rasida Yusra, NIM 920282. Hai, perkenalkan nama saya Putri Nadila dengan NIM 920272. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nur Hafiza, NIM 920251. Nama saya Nata Ramadhani, NIM 9000247. Berkaitan dengan supervisi sekolah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Aisyah Binjai, dapat diperoleh informasi bahwa Madrasah Aisyah Binjai tidak dengan rutin melaksanakan kegiatan supervisi. Supervisi terakhir kali dilakukan sekitar 2 tahun lalu dan berjalan dengan baik, dengan menggunakan teknik dan metode yang tertera pada instrumen yang telah disediakan. Saran kami untuk permasalahan tersebut adalah seharusnya minimal seorang guru dalam satu semester paling sedikit 2 kali dilakukan supervisi. Akibatnya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru berjalan apa adanya tanpa adanya arahan ataupun masukan, saran-saran yang dapat meningkatkan kinerja guru, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran masih belum tercapai secara maksimal. Artinya, hasil proses belajar mengajar masih belum maksimal dalam konteks sederhana bahwa kualitas masih belum begitu memuaskan. Peningkatan kualitas belajar mengajar yang dilakukan oleh guru perlu adanya campur tangan dari peran kepala sekolah sebagai seorang supervisor. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dinilai oleh kepala sekolah untuk meningkatkan sejauh mana hasil dan kualitas pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan instrumen. Jika guru tanpa sentuhan dari peran kepala sekolah sebagai supervisor, tentu hasil yang dicapai tidak terukur. Guru tentu merasa senang apabila selalu mendapat masukan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam proses belajar mengajar. Diharapkan dengan supervisi yang efektif dilakukan kepala sekolah secara kontinu atau berkesinambungan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Berkaitan dengan kurikulum sekolah, terdapat perbedaan penggunaan kurikulum di sekolah ini pada tingkatan kelasnya. Untuk kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum K13. Namun, pada tahun ajaran baru sudah ada 2 rombongan belajar yang sudah memakai kurikulum Merdeka di kelas 10 dan kelas 11. Solusi dari kami, alangkah baiknya jika sekolah dapat menerapkan kurikulum Merdeka dengan merata dan bersamaan, sehingga dapat terlihat perubahan yang lebih besar dan perubahan yang merata. Jika sekolah menerapkan kurikulum Merdeka secara merata pada kelas 10, 11, dan 12, maka sekolah dapat berkembang lebih maju dan cepat dibandingkan jika hanya diterapkan pada kelas 10 saja. Karena dengan adanya penggunaan kurikulum yang berbeda-beda, hal itu dapat mempersulit guru, siswa, dan juga sekolah.
berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini masih gamang karena di Kemenak masih semi kurikulum merdeka sehingga belum sinkron dengan Simpatika. Salah satu kendalanya adalah kurikulum merdeka yang tidak mengharuskan guru untuk mengajar sebanyak 24 jam atau berbentrokan. Guru yang sudah sertifikasi yang masih patokannya mengajar 24 jam jadi belum sinkron dengan Simpatika, namun di Dinas Pendidikan sudah sinkron. Kendala lain dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini adalah karena kurikulum merdeka ini mengedepankan era digitalisasi sehingga guru-guru senior yang terkadang sulit untuk mengikuti atau menggunakan teknologi modern saat ini. Untuk respon dari peserta didik ketika diterapkannya kurikulum merdeka, mereka tidak merasa gamang karena mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya saja, sehingga kurikulum ini mudah saja bagi mereka untuk dijalankan. Hanya saja ada terminologi atau kebiasaan baru yang harus siswa coba. Namun, di Kemenak belum penerapan kurikulum merdeka belum maksimal dan hanya ditunjukkan untuk pelajaran umum saja. Sedangkan untuk pelajaran PAI masih kurikulum menggunakan KMA 183 dan KMA 184. Fasilitas penilaian masih menggunakan kertas dan pensil. Setelah COVID, sekolah ini sudah digitalisasi, namun saat ujian akhir semester penilaiannya masih kertas. Saran kami untuk permasalahan tersebut adalah alangkah baiknya jika sekolah melakukan pelatihan rutin dan supervisi rutin guna meningkatkan kemampuan tiap guru dalam beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini. Para guru juga dianjurkan untuk saling bekerja sama, membantu satu sama lain dalam beradaptasi dengan teknologi terkini, khususnya guru-guru muda untuk membantu guru-guru senior. Fasilitas sekolah juga sebaiknya ditingkatkan lagi, terkhusus fasilitas penilaian siswa agar tak lagi menggunakan kertas dan pulpen. Harus pula ada kebijakan yang jelas dari pihak Kemenak maupun Kemendikbud dalam penentuan jam mengajar dan sebagainya. Kesimpulan, Sekolah Madrasah Aliyah Aisyah adalah salah satu sekolah Islam swasta yang berada di Kota Binjai. Sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka pada proses pembelajarannya walaupun belum merata. Fasilitas di sekolah ini juga sudah cukup mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka walaupun di sekolah ini kegiatan supervisi dilaksanakan dengan rutin. Namun di sekolah ini guru-guru dan murid-murid sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kerjasama yang baik sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik.